berjalan perlahan, datanglah api. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah karuniakan menjadi bagian kami. Kami mau belajar firman-Mu, berkatilah dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam saudara-saudariku, senang sekali boleh berjumpa lagi dalam seri Renungan Malam Firman Tuhan bersama. Kita sudah beraktivitas, kita sudah bekerja, tapi mari kita ambil waktu, kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Baik saudara-saudari mungkin yang sudah ada di rumah, ataupun masih dalam perjalanan, mari kita renungkan firman Tuhan bersama. Nah, judul renungan firman Tuhan pada malam ini adalah Pergi dan Tinggal Bersama Kristus. Sekali lagi, pergi dan tinggal bersama Kristus. Firman Tuhan, saudara-saudara boleh baca, itu terdapat dalam Filipi 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Itu bacaan kita malam ini. Dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita akan melihat Paulus, ya, Rasul Paulus yang menulis kedua surat ini. Paulus didorong oleh semangat untuk hidup di dalam Kristus. Ya, kita boleh lihat itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dan dengan Kristus setelah kedatangannya yang kedua. Itu boleh kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Bagi sang rasul, bahkan kematian pun tidak dapat mematahkan keyakinannya sebagai milik juru selamat dan Tuhannya. Seperti yang dia katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kita dengarkan. Tidak kematian maupun hidup dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Kemudian, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayatnya yang ke-8. Kemudian, dengan kepastian ini, Paulus berbicara tentang orang-orang percaya yang telah mati sebagai mereka yang tidur di dalam Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan mereka yang akan dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menerima hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Kemudian selanjutnya ketika Paulus menyebutkan keinginannya untuk pergi dan tinggal bersama Kristus dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-23, apakah dia menyiratkan? Pertanyaan, apakah dia menyiratkan bahwa setelah kematian jiwanya akan pergi untuk hidup secara sadar bersama dengan Kristus? Apakah dia akan segera bersama dengan Kristus setelah kematiannya? Oh, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan keberadaan yang bermasalah saat ini dan tinggal bersama Kristus, tanpa mengacu pada selang waktu apapun yang mungkin terjadi di antara kedua peristiwa itu. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa Paulus mengharapkan untuk pergi ke surga pada saat kematian. Tidak. Dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menerima upahnya, ya. Dia tidak akan menerima upahnya sampai nanti kapan? Oh, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia sendiri katakan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Singkatnya, Paulus mengatakan bahwa hal berikutnya yang akan dia ketahui setelah pergi kepada kematian adalah kedatangan Kristus di awan-awan di langit untuk membangkitkan orang mati ketika dia akan bersama Tuhan. Itu dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-17. Tetapi, ya, mengapa Paulus lebih memilih mati daripada hidup? Ini mungkin pertanyaannya. Karena kalau kita baca dalam Filipi 1, ya, ayatnya yang ke-21, ya, dan seterusnya, Paulus katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan juga mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksud perkataannya? Maksud dari perkataan Paulus adalah keinginannya untuk bisa beristirahat dari masalahnya, tanpa perlu lagi untuk apa? Untuk sakit ataupun menderita dalam tubuhnya. Itu dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Dan dia akan melakukannya dengan kepastian penuh bahwa walaupun dia harus beristirahat dalam kematian, tetapi dia memiliki janji suatu saat nanti akan dibangkitkan dan dia akan menerima mahkota kebenaran
Pada waktu kapan? Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Bukankah di masa-masa sulit seperti ini, siapa yang tidak memikirkan betapa menyenangkan menutup mata dalam kematian? Ya, ada banyak saudara-saudari kita yang sudah lama menderita sakit, ya, menderita dalam keadaan sakit. Dan bagi mereka adalah beristirahat dalam kematian itu yang terbaik. Nah, untuk itu perenungan kita pada malam ini, Paulus katakan bahwa dia pergi dan tinggal bersama dengan Kristus bukan berarti setelah kematian dia langsung naik ke surga, tidak. Tetapi dia mendapatkan istirahat dalam kematian sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk membangkitkan dia dari kematian dan dipertemukan dengan umat-umat Tuhan yang diubahkan untuk sama-sama diselamatkan. Ini menjadi perenungan firman Tuhan kita dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan boleh menguatkan iman kami malam ini. Selanjutnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh beraktivitas pada sepanjang hari ini. Dan biar kiranya damai surga tinggal dalam kehidupan kami. Keluarga kami tetap diberkati dalam istirahat ini. Dan kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Jadi bagian kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk renungan malam dan renungan pagi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi.